berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jikalau dari keluarga ada persembahan pujian, saya persilakan. Jikalau tidak ada, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Apakah ketong semua tahu apa pengorbanan paling besar dari seorang mama atau seorang ibu? Mama-mama dengan ibu-ibu dong mungkin lebih tahu. Tapi sejauh yang saya tahu, pengorbanan terbesar adalah ketika seorang mama, seorang ibu, dia bertaruh nyawa untuk melahirkan dia anak. Ilmu biologi tahu bahwa ketika seorang ibu melahirkan anak, dia rahim membesar 500 kali lipat. Darah keluar dari dia pun tubuh itu 500 ml atau setengah botol bensin. Darah mengalir keluar dari dia pun tubuh. Dan yang paling besar rasa sakit yaitu ketika dia melahirkan itu dia pun rasa sakit mencapai 57 del. Del ini adalah satuan untuk ukur rasa sakit. Dan tubuh manusia itu hanya mampu tahan rasa sakit dia sampai 47. Tetapi ketika seorang ibu melahirkan, dia pun rasa sakit itu mencapai 57. Dia melampaui rasa sakit yang bisa manusia tahan. Atau dia setara dengan ketompung 20 tulang di dalam badan dia patah di saat bersamaan. Jadi bagi ketong laki-laki, bapak-bapak, ketong bisa bayangkan sudah. Ketong tulang patah 2 ini hari ketong baterai dari malam sampai pagi kembali malam. Nah ketika ibu-ibu melahirkan, dia 20 tulang dia patah di saat bersamaan. Ini mau bilang apa? Ini mau bilang ketika seorang ibu mempertaruhkan nyawa melahirkan anak, yang bisa mampukan dia itu hanya Tuhan. Karena manusia biasa akan mampu tahan itu rasa sakit. Dan pengorbanan seorang ibu mempertaruhkan nyawa itu seketika juga berubah menjadi sukacita waktu dia dengar bayi yang dilahirkan itu menangis. Jadi dia rasa sakit yang panjang menderita selama 9 bulan 10 hari, lalu saat melahirkan itu hilang ketika itu anak lahir. Itulah kenapa orang biasa bilang kutipan terkenal, surga ada di telapak kaki ibu. Tapi supaya bapak-bapak jangan tersinggung, ini kalimat dia ada lanjutan. Dia bilang surga di telapak kaki ibu, tetapi kekuatan ada di telapak kaki ayah. Hanya memang di pembagian yang pertama itu lebih terkenal. Ketemu bapak-bapak di pembagian kedua. Makanya orang biasa bilang kalau hilang ibu, hilang kasih sayang, dan hilang bapak, hilang kehormatan. Seorang mama atau ibu memang sudah sempurna. Dong punya banyak kelemahan. Tetapi dong menunjukkan cinta yang sempurna. Satu orang mama, dia bisa rawat kasih besar 10 orang anak. Tapi 10 orang anak, belum tentu dia bisa rawat 1 orang mama. Jangan heran, ibu selalu jadi lambang cinta kasih yang sempurna. Kasih ibu kepada beta bagai mentari tak harap kembali, itu lagu biasa ketemu nyanyi. Karena itu sebagai seorang anak cucu ketong seringkali punya harapan kalau bisa mau ketompu mama, ketompu bapak, orang-orang yang ketong kasih itu umur panjang. Segala cara ketong buat supaya paling tidak ketong bisa balas dompung kasih yang luar biasa. Tapi memang umur panjang susah ketong dapat. Apapun usaha ketong manusia jaga ini hidup, pada akhirnya ketong akan tiba di garis finish. Seberapa panjang pun perjalanan hidup kita akan tiba di garis akhir. Setelah kurang lebih 81 tahun perjalanan hidupnya, mama kita tiba di garis akhir. Firman Tuhan bilang bahwa Oma sekarang
telah berada di tempat yang lebih baik. Dia ada di Yerusalem baru, tempat di mana tidak ada perkabungan dan rata panas. Firman Tuhan bilang bahwa kematian itu bawa ketong pada sukacita abadi, di mana Tuhan menghapus segala air mata. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi rata tangis. Sebab yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Itulah pembacaan ketong tadi katakan. Jadi ketika Tuhan izinkan ketong 81 tahun belajar dari Oma Gita, juga berbagi kasih dengan dia, maka titik ini Tuhan memanggil kembali dia untuk beristirahat. Ketong pembacaan kasih ingat bahwa orang yang hidup dengan Tuhan, orang yang selama dia pun hidup berbagi kasih, maka ketika dia mati, dia dipulihkan untuk mendapat kasih yang lebih besar. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketong yang masih hidup ini juga akan menyusul Oma Gita suatu saat nanti. Hanya ketong belum tahu kapan. Seringkali ketong pakai prinsip hidup harus senang-senang, karena hidup hanya satu kali. Jangan lupa, mati juga hanya satu kali. Sonde bisa ulang. Ketika ketong mati, ketong akan dihakimi. Sonde bisa sampai di atas baru bilang, Bapak, bisa minta ujian ulang kok. Beta hidup lagi dulu, kok perbaiki. Sonde bisa. Nilai berapa yang ketong pakai di hidup sekarang itu yang ketong bawa utuh-utuh untuk dihakimi di surga. Jadi bijaksana dalam jalan hidup. Bagi kasih dengan orang-orang yang ketong sayang selagi masih ada kesempatan. Jangan hari ibu ketong posting di Facebook, selamat hari ibu wanita terbaikku. Atau pas Bapak hari ayah, Bapak ulang tahun, ketong tiup lilin dan Bapak posting di Facebook. Tapi Bapak dan Mama suruh ketong melawan. Jangan sampai ketong hidup, ketong hanya mengurus segala sesuatu, dan ketika orang yang ketong kasihi pergi, ketong menyesali karena tidak bisa berbagi kasih. Karena itu, mari berbagi kasih dengan orang-orang yang ketong sayang dan cintai. Karena ketong son tahu berapa lama doakan sama-sama dengan ketong. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 tahun yang lalu ketika beta datang, beta pertemuan pertama di Oma Gita, Oma Gita tanya, Pak sebelum tugas di Rote, Pak tugas di mana? Beta sebelum di Rote di Alor. Di Alor panas. Waktu itu beta datang Desember, beta di Rote dingin. Beberapa saat kemudian Oma Gita bawa ke beta kain panas. 1 kantong merah. Oma jalan, Oma pikul, Oma bawa bilang, Pak ini kain panas, Pak pakai. Karena di Rote Desember ini dingin. Terima kasih Om. Mungkin ini hal sederhana, pendeta dapat kunjungan dari jemaat. Tapi bagi beta, itu hal yang besar. Karena di tengah-tengah sendiri, Oma Gita hadir dengan semua di keterbatasan. Memo bilang bahwa dengan semua kebaikan, keburukan, kekurangan, dan kelemahan, Oma Gita adalah orang yang rajin gereja. Dia juga orang yang rajin berbagi kasih kepada ketong semua. Jadi untuk anak-anak dan cucu semua, jangan lupa ini teladan. Karena Oma mungkin son sekolah tinggi, tapi dia adalah bukti bahwa mengasihi orang lain son butuh sekolah tinggi. Karena kadang ketong yang sekolah tinggi, ketong lupa cara mengasihi. Oma ajar ketong untuk hidup baik dan jadi berkat untuk orang lain. Teladani itu, pakai itu. Karena 81 tahun Tuhan kasih kesempatan, diajar ketong untuk buat banyak hal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.